Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu metode klasifikasi, yaitu Naive Bayes. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Zuratul Rofiah, kemudian ada Hanif Muhammad Sofi, Agnes Septi Dwi Cahyaniawan, Desi Kristiani, Aisyah Nurfahira, Ihza Fikri Zaki Karunia, Muhammad Rijalus Solihin, dan Muhammad Al-Fatah. Untuk timeline-nya, pertama kita akan membahas konsep definisi metode Naive Bayes, dilanjutkan dengan kelemahan dan kelebihan, kemudian contoh studi kasus. Di sini kita menggunakan 3 cara, yaitu cara manual, menggunakan WK, dan menggunakan R. Dan terakhir adalah tanya jawab. Yang pertama adalah definisi. Naive Bayes sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Metode ini merupakan metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik. Metode ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, dengan asumsi semua atribut bersifat independen secara statistik atau nilai satu atribut tidak terkait dengan nilai atribut lainnya. Kemudian di sini ada persamaan Naive Bayes. Jadi, metode Naive Bayes itu menggunakan teorema Bayes, di mana teorema Bayes adalah peluang dari hipotesis CI berdasarkan kondisi data X sama dengan peluang data X berdasarkan kondisi hipotesis CI dikalikan dengan peluang hipotesis CI dibagi dengan peluang data X. Kemudian, menggunakan teorema Bayes tadi, kita dapat mengklasifikasikan data X ke dalam salah satu kelas. Misalnya, di sini akan diklasifikasikan ke dalam kelas CI apabila memenuhi peluang hipotesis CI berdasarkan kondisi data X memiliki nilai yang lebih besar daripada peluang hipotesis CJ berdasarkan kondisi data X. Untuk 1 lebih kecil sama dengan J lebih kecil sama dengan M, dan J tidak sama dengan I. Jadi, jumlah kelasnya bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan contoh 2 kelas, yaitu kelas I dan kelas J. Kemudian, nilai PX di penyebut bernilai sama untuk semua kelas, atau konstan untuk semua kelas, sehingga kita bisa mengabaikannya. Jadi, kita cukup memaksimumkan nilai di pembilang, yaitu perkalian dari peluang data X berdasarkan kondisi hipotesis CI dikalikan dengan peluang hipotesis CI. Kemudian, tadi di awal disebutkan bahwa metode Naive Bayes memiliki asumsi independen, atau satu atribut tidak terkait dengan atribut yang lainnya, sehingga peluang data X berdasarkan kondisi hipotesis CI dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu perkalian dari peluang X1 given CI dikali peluang X2 given CI sampai dengan peluang Xn given CI, di mana X1, X2, sampai dengan Xn adalah atribut data X. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan simak bersama di contoh studi kasus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan metode Naive Bayes. Yang pertama mengasumsikan bahwa antar variabel tidak terkait atau independen. Asumsi independen antara atribut membuat akurasi berkurang karena dalam realita biasanya ada keterkaitan atau korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. 2. Tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0, karena apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Misalnya, kita mendapatkan pesan normal dari teman atau keluarga sekaligus mendapatkan spam atau pesan yang tidak diinginkan. Jadi kita sudah filter, dia berwarna biru untuk normal message dan yang berwarna merah untuk spam. Terdapat 8 kata dear, 5 kata friend, 3 kata lunch, 1 kata money pada normal message, sedangkan 2 kata dear, 1 kata friend, 0 kata lunch, berarti tidak ada kata lunch, dan 4 kata money di spam. Lalu kita hitung peluang dari kata dear yang muncul di
normal message, yaitu 0,47. Perhitungannya adalah 8 dibagi total keseluruhan kata yang muncul, yaitu 8 dibagi 17. Sedangkan kata dir yang muncul di spam, yaitu 0,29. Perhitungannya adalah 2 dibagi jumlah keseluruhan kata yang muncul, yaitu 2 dibagi 7. Misalnya ada pesan masuk berkata lunch, money, 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 dan mencari tahu pesan itu termasuk normal atau spam. Pertama, menduga bahwa pesan itu normal atau peluang normal. Dugaan ini bisa berupa probabilitas yang kita inginkan, tetapi dugaan umum diperkirakan dari data training. Contohnya, 8 dari 12 pesan adalah pesan normal. Jadi, peluang normal adalah 8 dibagi 12, yaitu 0,67. Ini disebut dengan prior probability, sedangkan 4 pesan lainnya merupakan spam. Jadi peluang spam adalah 4 dibagi 12, yaitu 0,33. Perhitungannya dibagi menjadi 2, yaitu perhitungan untuk normal message dan untuk yang spam. Jadi peluang normal dikali peluang lunch given normal dikali peluang money given normal dipangkatin 4, karena money berjumlah 4, yaitu 0,000002. Sedangkan peluang spam dikali peluang lunch given spam dikali peluang money given spam pangkat 4 sama dengan 0. Artinya pesan lunch, money, 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 money termasuk ke pesan normal. Masalahnya adalah kita akan selalu mengklasifikasikan pesan bertulis lunch sebagai pesan normal tanpa memperhatikan banyaknya pesan money. Saat ada kata lunch, tidak akan pernah diklasifikasikan menjadi spam karena sudah didefinisikan sejak awal bahwa lunch berjumlah 0, maka akan berpengaruh seterusnya pada perhitungan berikutnya. Lalu, yang ketiga, memperlakukan semua urutan kata sama. Misalnya, peluang normal dikali peluang dir given normal dikali peluang friend given normal adalah 0,08. Sedangkan peluang normal dikali peluang friend given normal dikali peluang dir given normal adalah 0,08. Meskipun memiliki nilai perhitungan yang sama, namun dalam aturan berbahasa tidak sesuai dipakai. Jadi, berbalik terbalik dengan naive Bayes mengabaikan semua aturan karena melacak setiap frasa yang masuk akal dalam suatu bahasa tidak mungkin dilakukan. Jadi dalam naive Bayes itu menganggap sama bahwa dear friend bisa dibaca sebagai friend dear, lalu memiliki bias yang tinggi. Pengelompokan naive Bayes menggunakan fungsi hipotesis yang linear yang sangat sederhana untuk memodelkan data. Oleh karena itu, terjadi bias yang tinggi akibat ketidakakuratan dalam kelas fungsi hipotesisnya, sehingga tidak dapat secara akurat mewakili banyak situasi kompleks. Lalu, sensitif terhadap data menceng, yakni saat training data tidak presentasikan distribusi kelas populasi secara keseluruhan. Lalu, untuk masalah regresi, contohnya data yang bernilai real continue tidak memungkinkan untuk menghitung likelihood. Sedangkan untuk kelemahan yang terakhir adalah dalam pengklasifikasian, diperlukan dataset yang besar untuk membuat estimasi probabilitas yang presisi untuk setiap kelas. Padahal, dalam kelebihan dari metode naive Bayes tersebut adalah bisa digunakan untuk dataset yang kecil, tapi perlu digarisbawahi untuk yang presisi untuk tiap kelas membutuhkan dataset yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kelebihan dari algoritma naive Bayes. Kelebihan dari algoritma naive Bayes yang pertama adalah mudah dipahami dan mudah dibuat. Karena perhitungannya hanya menggunakan konsep atau metode probabilitas dan statistik, sehingga di dalamnya tidak perlu menggunakan optimasi numerik maupun perhitungan matriks. Kelebihan yang selanjutnya adalah perhitungannya cepat dan efisien. Cepat karena memang hanya dibutuhkan nilai dari prior probability yang sifatnya itu tidak berubah dan dapat disimpan sebelumnya. Nilai dari prior probability yang telah ditentukan itu akan digunakan kembali ketika menghitung posterior probability. Alasan lain mengapa naive Bayes dikatakan cepat adalah karena adanya asumsi naif. Asumsi naif mengatakan bahwa hubungan antar variabelnya itu atau hubungan antar atributnya itu independen.
Sehingga algoritma naive Bayes dalam prosesnya tidak perlu mempelajari hubungan-hubungan yang ada antar atributnya. Sehingga perhitungannya pun akan menjadi lebih cepat dan pengerjaannya lebih pendek. Dibanding dengan algoritma lain yang harus bekerja 2 kali lipat untuk dapat mempelajari hubungan-hubungan yang ada antar atributnya. Kelebihannya selanjutnya adalah RAM memory footprint and CPU usage is modest. Jadi penggunaan RAM maupun penggunaan CPU dalam melakukan algoritma naive Bayes itu tidak berlebihan. Sebabnya, operasi yang dilakukan dalam algoritma naive Bayes itu tidak mengharuskan seluruh datanya tersimpan sekaligus dalam RAM-nya. Selain itu, karena perhitungan yang dilakukan itu tidak ada yang berulang atau iteratif, dan hanya menggunakan rumus, sehingga CPU yang bekerja pun menjadi lebih ringan. Kelebihan yang selanjutnya adalah kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Nah, karena adanya asumsi naif tadi yang mengatakan bahwa hubungan antar atributnya itu independen, maka walaupun dalam data tersebut ada atribut maupun ada data yang tidak relevan, tidak akan mempengaruhi atribut-atribut yang lain, maupun tidak akan mempengaruhi hasil yang akan dihasilkan algoritma naive Bayes tersebut. Kelebihannya selanjutnya adalah tidak memerlukan jumlah data yang banyak, maupun tidak perlu melakukan data training yang banyak. Jadi, algoritma naive Bayes tetap dapat bekerja dengan baik walaupun datasetnya kecil. Yang diperlukan algoritma naive Bayes itu hanyalah data yang cukup untuk menggambarkan peluang. Dikarenakan hubungan modelnya pun juga dihiraukan, maka training data yang dibutuhkan pun kecil. Karena training data yang kecil itulah, maka kemungkinan untuk terjadinya overfit pun juga kecil. Kelebihan yang selanjutnya adalah bagus untuk melakukan text classification. Jadi, dalam naive Bayes, ketika kita melakukan pengklasifikasian dokumen atau teks, itu bisa dipersonalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan maupun sifat masing-masing orangnya. Yang dapat dicontohkan dalam penerapan spam filtering. Konsep dari spam filtering sendiri adalah menghitung kecocokan kata-kata dalam suatu surat elektronik dengan library kata-kata yang dikategorikan spam atau bukan spam. Jadi, pengkategorian kata-kata yang inilah yang akan dipersonalisasi atau disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan masing-masing orang. Karena adanya proses personalisasi atau penyesuaian inilah dapat meminimalisasikan aksi salah klasifikasi secara personal. Jadi konsep dari spam filtering sendiri adalah kita menghitung terlebih dahulu probabilitas untuk yang mempresentasikan kelas spam dan probabilitas yang mempresentasikan kelas bukan spam. Apabila peluang dari kelas spam itu lebih besar dibandingkan kelas yang bukan spam, maka surat elektronik tersebut akan masuk ke dalam kategori spam. Begitupun sebaliknya. Selain dapat dipersonalisasi, ketika kita melakukan text classification menggunakan algoritma naive Bayes itu akan lebih mudah. Mengapa begitu? Karena dalam naive Bayes lebih menyuguhkan kepada konsep yang simple dan karena adanya asumsi yang independen. Jadi, ketika kita berhubungan dengan teks, pasti umumnya kita akan memperlakukan teks tersebut atau tiap kata tersebut sebagai kata yang unik dan akan dijadikan sebagai fitur. Nah, dengan perbendaharaan kata-kata yang banyak dan vocabulary tiap orang itu berbeda, maka fitur yang akan dihasilkan pun lebih besar jumlahnya. Sehingga dengan konsep yang simple dari naive Bayes dan adanya asumsi independen, pengerjaan text classification menjadi lebih efektif dan lebih bagus.
Kelebihan yang selanjutnya adalah mudah dalam penanganan nilai yang hilang. Jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Jadi dalam algoritma naive Bayes ini kita dapat menghiraukan nilai yang hilang tersebut dari perhitungan. Seperti contoh data berikut. Di sini terdapat 5 atribut, yaitu atribut outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Kita lihat di atribut outlook bahwa di data akhirnya itu ada value yang hilang. Value inilah yang akan dihilangkan atau diabaikan dalam perhitungan. Sehingga di sini kita lihat peluangnya itu semua per 9. Berbeda dengan data atribut lain yang memiliki data atau value yang lengkap. Peluangnya itu per 10. Jadi lengkap. Contoh yang lainnya adalah dalam contoh 3 koin yang dilempar. Kita lihat di sini, koin yang pertama atau kejadian yang pertama menghasilkan head, dan kejadian yang kedua itu value-nya missing, value-nya hilang. Dan yang kejadian yang ketiga menghasilkan tail. Di kejadian kedua, ada 2 kemungkinan, yaitu memunculkan head atau memunculkan tail. Namun karena dia missing, jadi kita dapat menulis peluangnya menjadi 1, yaitu kita mengabaikan peluang dari missing value tersebut. Itu tadi pemaparan dari kelebihan yang dimiliki algoritma naive Bayes. Jadi setiap algoritma itu pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyesuaikannya dengan masalah yang harus dipecahkan dalam data mining. Diketahui sebuah data pengunjung elektronik dalam bentuk tabel. Di sini kita akan mengklasifikasikan data seorang pengunjung dengan umur yang masih muda, pendapatan yang sedang, seorang pelajar, dan memiliki credit rating yang fair. Dengan metode naive Bayes, kita akan mencari tahu apakah pengunjung ini akan membeli komputer atau tidak. Di sini kita memiliki 2 kelas. Kelas yang pertama adalah C1, di mana pengunjung akan membeli komputer, dan C2, pengunjung tidak akan membeli komputer. Dan pada data X, kita mengklasifikasikan menggunakan 4 atribut. Yang pertama, atribut umur. Yang kedua, atribut pendapatan. Yang kedua, status pelajar. Yang keempat adalah credit rating. Kemudian, kita akan mencari prior probability C1 dan C2 terlebih dahulu. Yang pertama, peluang dari C1, peluang untuk membeli komputer, yaitu dengan cara jumlah yes bagi total data, di mana yes berjumlah 9 dan total data ada 14 dan menghasilkan probability 0,643. Untuk probability yang tidak membeli komputer, jumlah no yaitu 5 dibagi total data dan dihasilkan 0,357. Kita akan mencari posterior probability. Probability yang pertama adalah probability pengunjung dengan umur yang muda apakah akan membeli komputer, yaitu dengan cara jumlah yes pada atribut age yang masih muda. Di sini terdapat 2 yes dan dibagi dengan total pengunjung yang membeli komputer, yaitu ada 9 pengunjung dan dihasilkan peluang 0,222. Probabilitas kedua adalah peluang pengunjung dengan pendapatan yang sedang akan membeli komputer dengan cara jumlah pengunjung yang
pendapatan sedang yang membeli komputer ada 4 pengunjung dan dibagi total pengunjung yang membeli komputer yaitu 9 dan didapatkan 0,444 dan seterusnya. Untuk pada kelas kedua, peluang pengunjung dengan umur masih muda dan tidak membeli komputer dengan cara jumlah pengunjung yang berumur muda dan tidak membeli komputer dibagi jumlah pengunjung yang tidak membeli komputer. Ini pengunjung muda tidak membeli komputer ada 3 pengunjung dan total pengunjung yang tidak membeli komputer ada 5 dan didapatkan peluang 0,6 dan seterusnya. Setelah itu, kita akan menghitung posterior probability untuk kelas pertama, yaitu kelas yang membeli komputer. Dengan cara kita mengkalikan semua probability untuk setiap atribut yang kita cari pada kondisi kelas pertama, yaitu probability dari pengunjung muda yang membeli komputer dikali probability pengunjung dengan pendapatan yang sedang yang membeli komputer dikali pengunjung dengan status pelajar yang membeli komputer dikali dengan pengunjung dengan kredit skor fair yang membeli komputer. Maka didapatkan 0,222 dikali 0,444 dikali 0,667 dikali 0,667. Dihasilkan probability posterior untuk C1 0,044. Dan untuk posterior probability C2 sama dengan yang C1, tapi dengan kondisi saat pengunjung tidak membeli komputer. Seperti yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Maka didapatkan peluang probability posterior untuk C2 sebesar 0,019. Yang terakhir kita akan menghitung posterior probability dikali probability kelas masing-masing. Untuk kelas pertama 0,044 dikali 0,643 dan dihasilkan 0,028. Dan sama halnya dengan C2 dihasilkan 0,007. Karena probability dari kelas pertama lebih besar dari probability kelas kedua, maka data X akan diklasifikasikan ke dalam kelas pertama. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan klasifikasi naive Bayes menggunakan aplikasi WK. Di sini kita sudah membuka aplikasi WK, kemudian kita akan masuk ke bagian Explorer. Nah, untuk membuka file atau dataset, kita bisa klik Open File, kemudian kita arahkan directory ke tempat kita menyimpan file atau datasetnya. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan dataset Social Network Ads. Dan jangan lupa juga bahwa format file yang digunakan dalam WK ini adalah format file .arff. Kita pilih dan kemudian klik Open. Setelah klik Open, kita akan masuk pada bagian pre-process. Sebelum kita lebih lanjut ke bagian klasifikasi, ada baiknya kita pahami dulu apa saja sih yang ada dalam dataset kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dataset kita memiliki 5 atribut, yaitu atribut user ID, gender, age, estimated salary, dan purchase. Yang berperan sebagai kelas atau target dalam dataset ini adalah purchase. Dari dataset ini, kita ingin membuat sebuah model untuk memprediksi dengan atribut tertentu apakah seseorang itu akan membeli suatu barang atau tidak dengan atribut-atribut ini. Nah, yang akan dilambangkan dengan 0 jika tidak membeli dan 1 jika akan membeli. Di bagian pre-processing ini juga,
kita bisa mendapatkan gambaran dan visualisasi secara umum dari masing-masing atribut. Seperti pada gender contohnya, kita bisa mengetahui bahwa gender bertipe nominal dan memiliki dua kategori, yaitu male dan female. Kita juga bisa melihat pembagian keduanya. Begitu juga dengan atribut dengan tipe numerik, seperti age atau umur. Kita bisa mendapatkan statistik dasarnya seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, standar deviasi. Jika kita perhatikan lagi, sepertinya ada atribut dalam dataset yang perlu kita hilangkan, yaitu atribut user ID. Kenapa? Karena user ID hanya digunakan sebagai pembeda atau yang menjadikan masing-masing instances itu unik satu sama lain, sehingga sepertinya tidak akan memberikan makna yang begitu berarti pada modelnya nanti. Nah, untuk menghilangkan atribut user ID ini, kita bisa ke bagian edit, kemudian kita ke user ID, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih delete attribute. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita hanya memiliki 4 atribut. Kemudian jika kita sudah merasa bahwa dataset kita sudah siap, kita bisa langsung menuju ke bagian classify untuk melakukan klasifikasi naive Bayes. Untuk menggunakan naive Bayes sebagai klasifikasi kita harus memilihnya pada bagian classifier ini. Caranya dengan choose, kemudian kita pilih Bayes, kemudian naive Bayes. Nah, terdapat beberapa test option di WK ini, bisa menggunakan use training set atau supply test set jika kita menggunakan test set file lain sebagai test setnya. Atau kita juga bisa menggunakan cross validation dengan berapapun folds-nya. Dan juga kita bisa melakukan holdout dengan percentage split. Nah, pada kesempatan pertama ini kita akan mencoba melakukan klasifikasi naive Bayes menggunakan cross validation 10 folds. Sebagai opsi tambahan, kita akan memilih untuk menampilkan output prediksi model pada test set. Untuk melakukannya, kita bisa pilih dengan klik more options. Kemudian pada bagian output prediction, kita pilih format text yang kita inginkan. Pada contoh ini kita akan menggunakan plain text. Kemudian kita klik OK. Sebelum kita start, jangan lupa pastikan target kelas kita adalah purchase. Kemudian kita klik start. Nah, hasilnya kita mendapatkan akurasi sebesar 88,75%. Di sini juga kita bisa lihat confusion matrix-nya, hasil dari proses cross validation-nya. Kita juga bisa melihat output prediksi yang dilakukan pada masing-masing folds atau lipatannya. Karena kita menggunakan cross validation 10 folds, maka dataset yang sebelumnya ada 400 data dipecah menjadi 10 bagian sama besar, yaitu 40 data masing-masing. Nah, bisa kita lihat di sini, instances yang ditandai dengan tanda plus ini merupakan instances yang incorrectly predicted oleh model. Bisa kita lihat yang seharusnya 0, tapi diprediksi 1 oleh model. Maka ini menjadi sebuah incorrectly classified, incorrectly predicted. Jadi salah diprediksi oleh modelnya. Kemudian juga kita bisa lihat di sini bahwa semua bagiannya, semua folds-nya dibagi menjadi 40, 1 sampai 40, kemudian ulang lagi 1 sampai 40, sampai 10 kali. Nah, kemudian kita juga mendapatkan confusion matrix-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 239 plus 116 instances yang correctly predicted oleh model, dan terdapat
27 plus 18 instances yang incorrectly classified atau incorrectly predicted oleh model. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan holdout dengan menggunakan percentage split. Kita akan memilih percentage split sebesar 80%. Maksudnya percentage split 80% adalah dataset akan dibagi menjadi dua bagian. 80% akan dijadikan sebagai training set dan 20% sisanya akan dijadikan sebagai test set. Kemudian kita langsung saja klik start. Nah, kita mendapatkan tingkat akurasi pada test set sebesar 90%. Nah, di atas ini juga kita bisa melihat prediction on test split-nya. Kita lihat ada beberapa instances yang incorrectly classified oleh model. Kita bisa lihat di sini jumlah instances pada test split-nya ada sebanyak 80, yaitu 20% dari total dataset kita tadi yang berjumlah 400. Nah, di sini juga di bawahnya kita bisa mendapatkan confusion matrix. Kita mendapatkan 47 plus 25 instances yang correctly classified oleh model dan ada 8 instances yang incorrectly classified oleh model. Nah, begitulah salah satu contoh cara kita melakukan klasifikasi naive Bayes menggunakan WK. Tadi kan kita udah nyoba nih pakai WK. Sekarang kita pengen nyoba pakai R. Itu gimana aja kalau misalnya pakai R? Jadi untuk kita mulai penerapan implementasi naive Bayes-nya di R, kita butuh beberapa library dulu sini. Jadi ada 3 library yang bakal kita pakai nih, library. Jadi ada library naive Bayes ini untuk model kita, model naive Bayes-nya. Dan ada di DPL, deployer. Nah gitu aja. Nah ini untuk visualisasi, itu dalam visualisasi jadi dipakai pemakainya di printer aja sih. Nah nanti kita lihat lah. Kemudian ada ggplot, ini ngebantu kita dalam visualisasi data. Kita pengen melihat gimana distribusi tertentu dari suatu datanya, kita membandingin distribusinya gitu. Jadi di library ini yang bakal kita implementasi naive Bayes di R. Oke. Kita masuk aja kali ya dari datanya. Yuk, mulai dah. Oke. Jadi, pertama kita dulu datanya, kita masukin ke dalam variable data. Kita coba jalanin. Oke. Itu dulu deh, mending library dulu habis nih. Oh iya bener. Kok nggak dijalanin? Oke. Jadi, kita coba jalanin library-nya. Oke, ini udah masuk ya berarti ya? Ntar ini lagi nunggu ggplot-nya. Maaf ya teman-teman nih yang nge-lag ya laptop ya. Oke, lanjutnya yaitu udah datanya kan udah masuk nih. Sekarang kita cek struktur data. Gimana sih bentuk struktur datanya? Nah, jadi ternyata data yang kita pakai ini ada user ID-nya, kemudian ada gender, ada umur, ada state salary, ada purchase. Dan kita pakai ini sebenarnya data iklan sosial media. Jadi orang masukin iklan, terus dia nggak data siapa aja sih korban bukan korban ya, orang-orang yang itu atas iklan itu, dan dilihat apakah dia membeli produk yang ditawarkan sama iklan. Nah, kalau yang purchase ini maksudnya dia beli nggak sih barang yang ditawarin di iklan? Kalau 0 artinya dia nggak beli, kalau 1 berarti dia beli gitu. Estimated salary ini adalah estimasi gaji dari orang yang bersangkutan gitu. Dia berapa nih? Nah, kalau ini ya nggak diinfoin ya itu mata uangnya. Jadi kita anggaplah ini gaji dari mata uang kan. Oke, kemudian umur. Nah, umur orang itu kira-kira putus. Oke, yang kita pakai di dalam oh ya putus ya. Udah lancar. Lanjut. Oke, sip.
Jadi yang kita pakai dalam naik bias ini, terus biasanya kita nggak pakai user ID karena user ID nggak bermakna dalam penggunaan naik biasnya nih ceritanya nih. Coba hilang. Kita bisa pakai. Oke. Sekarang kita lihat lagi sebenarnya. Ya, jadi udah nggak ada itunya lagi ya, ID-nya lagi. Nah sekarang nih, kemudian yang purchase ya. Tadi kita balik lagi yang ke purchase. Purchase ini kan kalau 0 itu benar dia tuh nggak beli. Kalau 1 itu berarti bermakna dia beli. Yeah. Jadi sebenarnya itu 01 itu dimaknai sebagai kategori, kan? Bukan sebuah angka yang jumlahnya atau dikumpulin, tapi sebagai kategori. Jadi kalau dia sebagai kategori, bagusnya kita ubah menjadi faktor tuh. Jadi kita ubah dulu dia sebagai faktor. Ya. Sebagai faktor dulu sama fungsi as.factor data dari data purchase-nya. Oke, deh. Sekarang kita cek lagi ya. Sekarang udah berubah belum? Ya, udah berubah ya. Sekarang purchase-nya jadi faktor nih. Faktor dengan 2 level. 0 sama 1. Jadi selanjutnya kita coba deh. Jadi sekarang ini kalau di if biasnya kita masuk ke bagian visualisasi sama matrix ya. Jadi salah satu asumsi yang dipakai di di naif bias adalah independensi dari itunya, dari atribut-atributnya. Jadi dia mengharuskan naif itu mengharuskan variabel-variabelnya itu harus independen gitu. Nah, jadi kita cek nih. Kalau independensi kita bisa cek dari itunya nih. Kalau dia numerik ya, bisa ngecek korelasinya. Jadi kalau misalnya korelasinya tinggi, berarti di situ ada hal yang nggak independen tuh. Jadi variabelnya nggak independen kalau korelasinya tinggi. Jadi kita coba cek korelasinya dulu. Nah, kita pakai fungsi pairs. Nah, pairs ini digunakan buat itu sih, buat scatter plotnya dulu. Kita coba Oke, nah kita perhatiin yang numeriknya aja ya. Jadi dari kita lihat ada yang estimate salary. Nah, kita bisa lihat kalau di sini nyebar yang numpuk di satu dan ini menandakan bahwa mereka korelasinya rendah. Nah, ini korelasinya rendah. Dan misalnya kalau teman pengen lihat korelasinya, kita bisa core. Nih, kita coba. Dari sini ketahuan nih korelasinya 0,15. Ini masih dikait aman dan yang biasanya di itu mungkin yang 0,7 sampai 0,8 ke atas kan. Nah, itu yang lumayan berbahaya, lumayan perlu diolah lebih lanjut dulu bisa dipakai. Nah, itu sih ceritanya. Korelasi aman ya. Berarti kita lanjut lagi ke yang kita ngelihat distribusinya nih, distribusi dari menggunakan box plot. Nah, coba kita lihat dulu. Ini kita pakai operator yang itu ya. Nah, ini yang disebutkan yang tadi. Kalau kita pakai library DPLYR, kita bisa nulis bentuk operator yang kayak gini. Nah, ini sebenarnya ada makna sendiri, tapi penjelasannya di luar inilah ya, di luar pembahasan inilah ya. Iya. Ya udah, kita langsung aja coba jalanin. Oke. Nah, jadi kita cek nih. Ini adalah box plot yang memetakan kategori yang purchase ya, sama umur nih ceritanya. Dari sini kita bisa lihat infat itu kalau yang orang yang ngebeli, yang berhasil iklannya, alias membuat orang yang menjadi pembeli barang itu sekitar 75% datanya tuh berada jauh di atas yang itu. 75%-nya tuh dia tuh ada di atas gitu. Sama yang nggak beli. Jadi simpul yang beli ini adalah umur yang di atas gitu. Yeah. Nah, atas umur rata-rata di
yang apa nih satu lagi nih. Ini yang nggak beli gitu kan. Nah, jadi makin ke atas umurnya, makin tuaan, nah itu berpeluang makin membuat dia tuh efektif iklannya. Beli gitu. Kalau itunya dia agak di atas. Mungkin jadi gampang gitu ya. dibohongin kali ya. Nah, jadi mungkin ada perbedaan gitu. Mungkin anak-anak muda itu lebih rentan ya dibanding orang tua kalau udah masalah iklan gitu kan. Mungkin ada kemungkinan yang kayak gitu. Bisa dilihat dari umur. Sekarang nih, ini kan umur nih. Satu lagi kita bisa ngelihat dari gaji. Nah, kita coba yang estimasi gajinya kita lihat apakah orang yang tuaan itu yang gajinya tinggi itu bakal lebih rentan sama iklan. Kita coba lihat ya. Ya mungkin kalau rentan itu nggak selalu dia mudah terpengaruh iklan. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu sehingga membuat dia tuh yang umur membeli barang itu. Oke, ini yang balik lagi ya. Ini yang gaji ya. Ternyata untuk distribusi yang gaji, kalau yang membeli itu gajinya lebih menyebar nih. Ini ditanya sama box plotnya yang lebih lebar nih kalau dibandingin sama yang nggak beli gitu. Distribusi gaji yang nggak beli. Yang beli dia lebih menyebar nih. Lebih menyebar dari yang gajinya di atas 120.000 ya. Di atas 120.000 sampai yang nih, mungkin di bawah 20.000 kali. Nah, 40.000, 20.000, mungkin sekitar 20.000-an gajinya. Tapi kalau yang ini, yang nggak beli barang ya, yang nggak beli, ternyata gajinya lumayan nggak terlalu menyebar dibandingkan yang beli. Dia itu apa? Banyakan di bawah 80.000 nih. Nah, sekitar 80.000 ke bawah banyakannya. Nah, dibanding yang gaji di atas gitu. Jadi mungkin dari gini orang itu memiliki uang ya, makin peluang membeli sesuatu makin gede gitu. Kan karena emang lebih banyak kebebasan ya kalau misalnya kita membeli sesuatu kan. Kalau kita punya gaji banyak ya, uang banyak. Jadi kebebasannya lebih untuk membeli sesuatu tuh lebih besar gitu dibanding yang uangnya terbatas. Ya. Oke, lanjut lagi ke kita bisa ngelihat juga dari yang kalau ini kan dari box plot ya, kita juga bisa ngelihat distribusinya pakai density function ya. Pakai plot density sebenarnya. Plot density. Coba jalanin. Ini yang berdasarkan umur ya. Coba plotnya ini dampingan. Ini kita coba lihat. Oke. Nah, ini mirip ya sama yang tadi. Jadi kalau yang berdasarkan umur, kita bisa ngelihat kalau grafik orang yang beli yang percaya itu umur tuaan kalau dibandingin yang itu yang nggak beli. Yang ini kan di kiri ya. Yeah. Nah, mereka tuh lebih muda nih yang umumnya nggak beli. Di sini itu sih yang bisa kita simpulin dari density plot. Mirip interpretasinya sama yang box plot. Itu juga yang itu nih yang untuk gajinya, distribusi dari gajinya kita juga bisa ngelihat dari density plotnya dengan makna yang sama dengan box plot. Nah, dari sini bisa ngelihat ya yang orang yang beli itu lumayan menyebar tuh gajinya dari yang agak bawah sampai yang di atas 120.000. Sedangkan yang nggak beli ya itu umumnya rada di bawah nih, sekitar di bawah 100.000 lah. Kebanyakan menumpuknya di bawah 100.000 gitu orang yang nggak beli. Nah, oke. Mirip interpretasinya sama box plot. Oke, kita lanjut sekarang. Kita jadi balik lagi ya, kalau kita pengen membuat model klasifikasi, umumnya seseorang itu akan membagi datanya menjadi dua gitu. Yang satunya untuk data training, yang satu lagi istilahnya untuk data tes. Jadi yang training ini kita pakai untuk membuat model kita, yang tes ini kita pakai untuk ngetes model kita. Seberapa akurat sih dia gitu kan. Nah, sekarang kita bisa pakai, jadi yang kita pakai di sini, kita ambil 80% datanya, ceritanya kita pakai 80% datanya buat data training dan 20% datanya buat data tes gitu. Nah, sekarang
kita ambil dulu indeks-indeksnya, indeks berapa nih. Ini kan kita sampel nih, ambil 2 angka. Bukan 2 angka. Ya, dari 2 nilai aja, dari 1 sama 2 gitu. Dari berapa nih? Dari pengen berapa sampel yang pengen kita ambil. Jadi kita sesuaiin sampel yang kita pengen ambil itu dari total semua semua data kita, observasi dari data kita, baris dari data kita. Nah, kalau yang dari tadi itu kita pakai sekitar 400 ya, 400 observasi. Iya, 400. Nah, jadi kita sampel nih, ambil 400 sampel, 400 indeks ya, yang isinya tuh angkanya cuma 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Dan yang satunya sebanyak 80% dan 2-nya sebanyak 20%. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Bisa replace sama dengan true, itu artinya kita bisa ngambil with replacement ya, sampelnya. Berarti dia bisa ngambil sampel yang sama. Nah, jadi sampel yang sama, unit sampel yang sama, kita bisa pakai, bisa ambil lagi gitu ceritanya. Oke, lanjut kita ambil coba. Ya, ini kan muncul ya 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2 dengan 80%, angka satunya 80% dari 400, dan 2-nya sekitar 20% dari 400. Oke, sekarang kita masukin data-data yang terambil ya, masukin ke dalam dataset tersendiri. Oke, kita bisa menggunakan fungsi ini. Oke, dan ini juga. Nah, oke, sekarang kita udah dapat. Kita bisa ngeliat nih ya. Kita coba lihat. Oh ya, kita bisa ngeliat strukturnya di sini, gendernya ini sama lah ya, mirip ya. Iya. Sama dataset awal kita. Cuma yang terambil itu beda gitu. Oke, udah kita simpan aja dulu ini. Kita lanjutkan, kita udah ngambil partisi datanya. Sekarang kita nyoba model biasnya nih. Nah. Oke, kita jalanin modelnya. Kita menggunakan fungsi naive Bayes ya. Sekarang, nah, jadi kan ada use kernel nih. Nah, kita coba yang nggak pakai dulu. Ceritain kernel apaan sih? Oke, kita model. Jadi modelnya ini cuma mengambil kita harus atribut mana yang pengen prediksi. Jadi kalau di naive Bayes ini kita prediksi satu variabel ya, yang purchase aja ceritanya. Nah, diprediksi sama apa? Diprediksi sama titik. Nah, titik itu maksudnya apa? Titik itu adalah semua atribut selain purchase. Nah, tadi kan ada Tadi kan ada itu ya, ada gender, ada age, ada estimated salary. Nah, kan? Jadi kita memprediksi purchase-nya nih yang sini dengan selain purchase. Gender, age sama estimated salary. Nah, gitu. Oke, coba kita jalanin dulu. Oke. Nah, sekarang udah kebuat modelnya gitu aja tuh, udah kebuat modelnya. Kemudian kita coba prediksi ya. Prediksi ini kita nggak usah dulu. Ya udah kita pakai aja dulu ini. Coba jalanin. Nah, ini maksudnya memprediksi model. Kita prediksikan prediksikan apa? Model yang barusan kita buat, apa yang diprediksikan? Data train. Nah, kenapa kita memprediksikan data train? Ya pengen nyoba aja gitu kan. Kalau bisa nggak dia memprediksi data yang digunain buat latihannya sendiri, latihan modelnya sendiri, bisa nggak? Nah, ternyata muncul nih, udah jadi kan ya, udah kita jalanin, udah jalan belum? Udah. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, kita cbind ya. Cbind ini maksudnya ngebuat tabel yang disandingkan antara train, tabel yang udah di train, terus ditambah kolom baru yang namanya P. P ini adalah hasil prediksi. Jadi purchase isinya tuh 0101 aja gitu. Kalau P-nya 0 berarti dia diprediksi nggak beli gitu, nggak purchase. Tapi kalau dia 1, P-nya 1 berarti artinya dia purchase. Nah, kita coba bandingin. Oke, coba lihat ya. Sekarang, nah kita bisa lihat nih. Ini purchase-nya 0, hasil prediksinya 0. Oh, berarti benar prediksinya. Terus purchase yang bawah juga 0, ini prediksinya 0. Oh, berarti benar. Berarti benar nih prediksinya nih. Tapi ini baru 7 data pertama ya.
Mungkin aja nanti ada yang salah prediksi. Nah, sekarang kita cukupkan dulu. Kita cukupkan dulu yang ini. Ngecek dari tabel ini, kita lanjut ke yang ngebuat tabelnya. Tabel confusion matrix namanya. Nanti kita coba lihat. Nah, sekarang kita coba lagi masukin predict model lagi yang tren, kita masukin dalam P1 biar mudah diingat gitu kan. Kemudian confusion matrixnya kita buat buatin tabel antara P1, vektor P1 sama trend purchase. Kita lihat nih. Ini untuk ngebuat confusion matrix nih. Nah, kita coba lihat ya tab 1 kayak gimana sih bentuknya. 1. Nah, gini nih. Itu ya. Confusion matrixnya untuk data training. Jadi, di sini kan ada 01 gitu ya. Nah, cara bacanya kayak gini. 193 itu maknanya hasil prediksi dari model adalah 0. Kenyataannya adalah 0. Berarti prediksinya benar sebanyak 193 prediksi gitu. Ada 193 prediksi yang jawaban prediksinya 0 dan kenyataannya 0 gitu. Berarti ada 193 prediksi gitu. Jadi ini 193 prediksi ini yang benar prediksinya. Nah, kemudian ada lagi nih yang 1. Nah, kalau 1 berarti hasil prediksi model kita 1 dan hasil kenyataannya secara nyatanya emang 1 kategorinya. Dia tetap beli gitu. Prediksinya beli dan kenyataan juga beli. Itu ada 89 prediksi. Nah, tapi juga ada otomatis yang salah prediksinya, ada yang ini kan ya. Ada 13 nih. Ini 1 model kita memprediksi kalau itu 1, kalau apa sih namanya? Model kita memprediksinya 1, tapi kenyataannya sebenarnya 0. Nah, berarti ini salah prediksi kan ya? 13 gitu. Kemudian ada juga nih 20. 20 nih artinya model kita memprediksikannya 0, sedangkan kenyataannya adalah 1. Berarti salah prediksi. Nah, terus gimana nih cara ngelihat akurasinya? Nah, sebelum sampai ke kita coba yang itu dulu, tabel 2 dulu nih. Kita coba yang tab 2 yang memprediksi model tes kita. Jadi sebenarnya akurasi itu lebih ditekankan untuk ngetes dari itu ya, data tesnya, data yang kita gunain buat tes. Oke, kita jalanin dulu nih mereka berdua. Nah, kita coba lihat tab 2-nya. Nah, ini mirip ya, tapi dengan data yang nggak banyak nih, mungkin sekitar 80-an ya kayaknya. Sekitar 80-an prediksi gitu secara totalnya. Jadi yang memprediksikannya 0, model kita memprediksikannya 0 dan aslinya 0 itu ada 47. Dan yang prediksinya 1 dan kenyataannya 1 itu ada 27. Nah, dari sini kita bisa ngebuat yang namanya akurasi gitu kan. Di confusion matrixnya ada akurasi. Cara ngitung akurasinya otomatis prediksi yang benar banyak prediksi yang benar per total prediksi. Prediksi yang benar adalah prediksi yang nebaknya 0 dan kenyataannya 0 gitu. Berarti benar kan? Dan juga yang prediksinya 1 dan aslinya 1. Nah, itu benar. Berarti nanti kita bisa ngelihat yang benar itu kan yang 47 sama 27 ya? Iya. Nah, dijumlahin tuh. Kan? Dijumlahin nanti per totalnya. Nah, gitu tuh caranya. Jadi kita coba ya untuk akurasi trend data dulu. Nah, akurasi trend data yaitu jumlah dari diagonalnya. Jumlah di diagonalnya 193 tambah 89 dibagi jumlah dari seluruh tabelnya. Seluruh selnya. 193 tambah 20 tambah 13 tambah 89. Jadi sum tab 1. Kita coba cari. Nah, ternyata dapat sekitar 0,89 ya akurasi dari trend datanya. Jadi 89%. Nah, untuk tes data kita coba. Nah, kalau tes data sekitar 87% akurasinya. Dari sini
kalau bisa dikatain itu ya lumayan bagus karena bisa memprediksi sampai 87% kebenarannya. Oke. Iya, mungkin cuma itu dapat suatu model dengan akurasinya itu. Gimana? Iya. Tadi kan sebelumnya dibilang pengen pakai kernel. Kernelnya itu apa, Zah? Iya, tadi ada Nah, yang kernel ini jadi di dalam naive Bayes itu nanti kan ada itu ya perhitungan peluangnya ya. Yeah. Nah, perhitungan peluang dari masing-masing atribut ceritanya. Kemudian dari itu kalau kita nggak kita pakai metode kernel, algoritmanya otomatis menggunakan perhitungan peluang dari numeriknya nih. Dia khusus untuk atribut numeriknya. Perhitungan peluang untuk atribut numerik itu menggunakan masih dari distribusi normal. Menggunakan distribusi normal. Tapi kalau kita pakai kernel itu dia menggunakan yang namanya kernel density estimation. Jadi dia memanfaatkan suatu teori gitu kan tentang kernel density untuk mengestimasi distribusi dari variabel numerik. Nah, jadi otomatis ya kalau kita pakai estimasi kernel density kan fungsinya tuh lebih mirip sama datanya. Karena dia kan emang tugasnya untuk mengestimasi distribusi datanya kan ya. Sedangkan kalau kita paksain pakai normal, sedangkan datanya nggak normal misalnya, otomatis nanti bakal ada nggak seakurat yang pakai estimasi kernel kan. Karena estimasi kernel menyesuaikan data, sedangkan kalau nggak pakai kernel, dia otomatis menggunakan yang normal distribution dan nggak semuanya data kita tuh normal gitu, nggak sesuai sama datanya, ya nggak sesuai sama datanya. Ya benar. Jadi kalau dikira-kira bakal lebih akurat yang pakai kernel gitu. Nah, coba benar nggak bakal lebih akurat kalau pakai kernel? Kita coba ya. Sama dengan T. Oke, kita coba. Jadi use kernel sama dengan true. Oke, kita coba lagi. Tadi nih kita ingat nih akurasi train datanya sekitar akurasi tes datanya sekitar 87%. Oke, kita coba jalanin. Kemudian kita buat lagi modelnya. Kita langsung saja ke sini ya. Saja ke sini sampai bawah. Nah, akurasi tesnya 0,85. Nah, nggak selalu benar ya. Jadi ada kemungkinan juga kernel tadi kan 87% ya. Iya. Ingat nggak? Sekitar 87%. Nah, untuk akurasi train datanya dia meningkat tuh jadi 0,91. Nah, terus yang akurasi tes datanya sekitar 85. Nah, jadi sebenarnya emang nggak menjamin juga sih kalau pakai kernel dia tuh bisa benar. Nggak menjamin juga. Tapi kebanyakan untuk kasus yang lain mungkin dia tuh bisa ningkatin gitu. Bahkan di Wikipedia sendiri dia menyatakan penggunaan kernel density bisa meningkatin akurasi datanya, akurasi modelnya itu secara signifikan gitu. Maksudnya ada peningkatan yang lumayan gede. Dan mungkin aja ini yang kita dapetin nggak meningkat karena emang sampel yang kita ambil dari sini itu kan ngambil datanya pakai sampel ya. Jadi 80% trend datanya itu diambil secara sampel, maksudnya random, dan 20% juga diambil secara random. Kita coba dengan data yang berbeda. Kita coba ambil data lagi ya. Coba ambil data lagi. Terus kita coba lagi ini modelnya. Oke. Nah, ini ada yang turun malah. Nah, jadi bisa beda-beda. Nah, ini menarik sih. Oke. Kita coba gini aja. Coba kita lakuin berkali-kali ya ngambil sampelnya. Ini kan mungkin gara-gara ada yang tinggi, ada yang rendah, itu gara-gara kita pakai sampel yang berbeda gitu. Kita coba kita ngelakuin berulang kali, kita lakuin iterasi. Ini. Oke.
Kita coba lakukan iterasi sampai 1000 kali. Kita siapin dulu arraynya. Array akurasi. Array akurasi tes. Definisi dulu. Akurasi train. TR. Oke, terus kita tambahin simpan dalam variabel. Akurasi Data. akurasi Oke, kemudian IR S sama dengan akurasi Tes. data. Oke, kita coba simpan, kita coba lakuin sebanyak 1000 kali. Oke, ini mungkin rada buat Atas dulu ya, atas dulu di itu oh dulu. ya benar. Biar aja. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Ini sampai stopnya hilang ya. Nah, ini. Oke. Bila kalau misalnya akurasi tes sama train itu beda jauh, artinya gimana tuh, Zah? Kalau misalnya, oh yang ini, Yang kalau misalnya sama 93 misalnya. Iya benar. Oh, nah benar sih. Jadi kalau misalnya akurasi tes sama akurasi trainnya beda, itu gini, ternyata di dalam model klasifikasi itu ada yang namanya overfitting juga. Mirip sama regresi, analogi sama kayak regresi. Dia tuh mencoba untuk membuat akurasi train datanya tinggi. Dia membuat akurasi train datanya tinggi banget, tapi mengorbankan akurasi dari tes datanya. Jadi dia bakal kelihatan kalau dia overfitting itu akurasi tes datanya sama akurasi train datanya beda jauh. Jadi gedein yang train, yang tesnya lebih kecil gitu. Kalau dia beda jauh, nah itu awas aja, hati-hati ada yang namanya overfitting. Jadi ya gitu tuh, akurasi trainnya jauh lebih gede dibanding akurasi tesnya. Nah kemudian kita lihat nih sekarang ya ini ya. Nah, udah selesai ya tadi. Kita coba lihat distribusi datanya ini. Nah, ini ada 1000 observasi ya, 1000 observasi akurasi dari 1000 percobaan kita tadi. Kita coba lihat distribusinya. Kita bisa pakai histogram. Distribusi dari akurasi tesnya, kita coba. Nah, ini banyak penumpuk di sekitar 0,9 ya. Nah, kalau dilihat mereka kayak distribusinya normal gitu. Distribusinya kayak normal. Kemudian yang histogram buat ini udah, kita coba lihat KR training. Nah, agak di bawah ya, agak naik ya. Agak ke kanan nih malah nih sebenarnya. Tadi kan sekitar 0,9 ke bawah kan tengahnya. Coba kita lihat apakah mereka selalu lebih tinggi ya, kita coba lihat. Yang mana sih lebih tinggi, akurasi training atau akurasi trace gitu kan. Kita coba lihat. Kita bisa, kalau ini kan udah ketahuan ya kalau misalnya datanya normal, jadi kita bisa gunain t-test tuh yang 2 sampel. Kita coba. Nah nih,
kita bisa ngelihat ini signifikan ya, p-value-nya kurang dari Iya. dari 2,2 Jelas sekali. kali 10 pangkat min 16 yang kecil banget, hampir mendekati 0. Kemudian ini confidence intervalnya minus ya. Minus berarti akurasi training itu lebih gede nih. Kan kiri kurang kanan ya. Nah, kiri kurang kanan minus berarti otomatis yang akurasi tes training itu lebih tinggi. Dari sini kita bisa rata-rata dari X itu sekitar 0,89 dan rata-rata dari Y itu sekitar 0,90. Nah, sekarang yang satu lagi yang menarik nih. Kira-kira use kernel ini bakal meningkatin itu atau enggak? Meningkatkan akurasi atau enggak? Nah, kita bisa gunain t-test lagi nih. Kita coba dengan array yang berbeda. Sekarang kita pakai yang non-kernel ya. Kernel. Oke. Kita coba ini non-kernel juga. Kernel. Ini ulangin aja. Boleh. Kita coba. Ini bakal membuat teman-teman nunggu lagi ya. Itu diganti dulu nama array-nya. Oh ya ini. Enggak deh. Ini. Karena sama ya. Nah, kita coba jalankan. Kita pengen lihat beda nggak sih kalau pakai kernel sama nggak pakai kernel. Ini bakal membuat teman-teman nunggu lagi, ya. Kita uji teorinya, bukan uji teori, ya sih lebih menguji teorinya, atau kecocokannya sama data kita. Layak nggak sih kalau kita pakai use kernel saat data kita kayak gini misalnya. Nah, kalau misalnya nggak layak kan otomatis mungkin bisa menurunkan akurasi gitu. Kalau misalnya emang nggak harus pakai yang seharusnya nggak pakai use kernel, malah kita pakein kernel. Coba. Udah. Udah tuh, Zah. Oke, udah kelar ya. Ini. Nah, sekarang kita banding nih. Yang paling bukan ya, yang apa sih? Yang bagusnya kita gunain dalam mengetes suatu model itu kan yang akurasi dari tesnya ya. Akurasi dari pakai data tes, prediksi pakai data tes. Jadi sekarang kita coba bandingin mereka nih. Kita bandingin yang kernel sama non kernel buat data yang tes. Kita coba lihat itunya dulu, non kernel ya. Coba lihat diskusinya dulu. Oke, ini kayaknya ada ekornya ya, lumayan panjang nih. Yang sebelah kiri ekornya. Oke, lumayan datanya mirip, lumayan normal ya. Kalau dilihat-lihat lumayan normal, jadi kayaknya kita bisa pakai t-test nih. Kita coba ya tes ya. Kira-kira gedean siapa gitu kan, antara yang pakai kernel apa yang nggak pakai kernel nih. Tes. Ya, non kernel sama. Nah, ternyata minus nih. Minus nih maknanya apa nih? Yang kiri dikurang kanan. Yang kiri kurang kanan berarti kanannya lebih gede ya? Iya. Nah, dari sini kita bisa ketahui ternyata penggunaan dari use kernel ya, membuat rata-rata kita tuh, ini p-value-nya lebih kurang mendekati 0 ya, berarti signifikan. Jadi lumayan signifikan. Ternyata penggunaan use itu bisa meningkatkan itu akurasi. Bisa meningkatkan akurasi. Jadi sini kita ketahui use kernel itu bisa meningkatkan akurasi. Oke, itu sih kesimpulannya. Jadi ya
Kalau secara keseluruhan ya, kalau kita bandingin satu-satu kayak 1 kali percobaan, 2 kali percobaan itu mungkin bisa aja kalau use kernel itu akurasinya lebih rendah. Tapi kalau udah sampelnya banyak, baru deh kita bisa bandingin use kernel ini bisa nggak meningkatkan akurasi gitu. Kita butuh sampelnya lebih banyak. Makanya kita nyoba sampai 1000 kali. Nah, gitu ceritanya. Oke, gitu aja sih. Implementasi dari naïve Bayes menggunakan R. Oke, Za. Oke. Makasih, Za. Oke, yuk.